Bab 95 itu Duan Muking. Untuk dipikirkan. Dia benar-benar mewujudkan martial spirit miliknya. Seberapa kuat tepatnya lawannya? Memang, meski berada ribuan meter jauhnya, tekanan dari roh bela diri ini, yang telah ada sejak dinasti Tianwu, sangat berat. Haha, kamu semua mungkin tidak tahu. Dari apa yang aku dengar dari orang-orang yang keluar dari pavilion Liuxiang, orang yang memaksa Duan Muking untuk mewujudkan martial spiritnya hanyalah murid bela diri kelas tinggi. Sepertinya dia orang luar. Itu tidak mungkin. Duan Muking adalah martial grandmaster. Murid bela diri kelas tinggi adalah semut baginya. Kenapa dia mewujudkan roh martialnya? Dan mungkin bahkan menggunakan teknik martial? Kata-katanya benar sekali. Aku keluar dari pavilion Liuxiang. Orang itu sebenarnya hanya murid bela diri kelas superior. Pertama, dia melukai Jiang Muheng. Lalu dia mengambil peta sisa-sisa kuno. Akhirnya, dia melarikan diri dari pengejaran Duan Muking. Ice Phoenix memancarkan cahaya dingin ketika terbang ke langit, membubung di atas 9 langit. Semua orang di kota air putih bisa melihatnya dengan jelas. Semua pembudidaya mendiskusikannya kota air putih. Kediaman Jiang, murid terakhir dari pemimpin sekte pedang misti, mengintip di Ice Phoenix di langit. Ekspresi wajahnya sedikit berubah ketika dia bergumam. Siapa itu? Untuk benar-benar bisa memaksa Duan Muking mewujudkan roh martialnya. Saat dia selesai berbicara, pedang yang terbuat dari cahaya muncul di bawah kakinya dan membawanya ke langit. Dia menjadi bayangan saat dia bergegas ke arah Duan Muking. Segera dia menghilang ke langit. Di ruangan lain di dalam Jiang Residence, penerus Hua Clan, Hua Yunfei, mengungkapkan senyum lucu ketika dia melihat Duan Muking di langit. Setelah Chu Chaoyun terbang, dia berkata, "Menarik. Aku ingin melihat siapa yang berhasil menarik perhatian dua orang jenius dari provinsi Dongming ini." Di dalam ruangan, beberapa tetua Hua Clan menyarankan, "Penerus, tujuan kami datang ke sini saat ini hanya untuk sisa-sisa orang kuno. Yang terbaik adalah tidak ada komplikasi." Hua Yunfei tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan sikap arogan, "Jarang martial spirit yang bermutasi muncul di Hua Clan kita. Sudah ditakdirkan bagi klan kita untuk bangkit. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi, bagaimana jika ada beberapa komplikasi kecil? Jangan ikuti aku." Saat dia mengatakan ini, dia menjadi sungai merah dan mengalir ke langit. Sepertinya awan darah menutupi tempat-tempat yang dia datangi. Langit disembunyikan, menciptakan perasaan tidak menyenangkan di dalam ruangan klan Duanmu di klan Jiang. Seorang gadis cantik menatap Duan Muking dan bertanya dengan cemas, "Tetua kedua, apakah Nona Duanmu dalam bahaya? Haruskah kita membantunya?" Tetua kedua yang tak tertandingi dan berpakaian mewah terlihat sangat tenang ketika dia berbicara dengan lembut. "Tidak perlu. Jika dia tidak bisa menangani masalah kecil ini, bagaimana dia akan memerintah klan Duanmu kita?" Pada saat yang sama, kepala klan Jiang, Jiang Mingsun, dengan cepat membuat pengaturan di aula besar klan Jiang. Tetua kedua segera berangkat dalam perjalanan dan menerima tamu penting dari provinsi Nanling. Apakah Jiang Clan kami dapat memperoleh kesempatan akan tergantung pada tamu ini. Tetua ketiga, pergi ke pavilion Liuxiang dan bawa kembali sampah itu. Jiang Muheng, kembali. Usir dia ke isolasi selama sebulan. Karena serangan pedang Xiao Chen, ada arus bawah yang melonjak di kota air putih. Ada perubahan drastis dalam situasi ini, namun terlepas dari seberapa mengejutkan situasinya atau apakah situasinya berubah secara drastis, Fatih Jin saat ini merasakan kesedihan yang terus-menerus. Ini adalah kesedihan yang hanya miliknya. Berulang kali meredam semangatnya. "Tuan muda, tolong berhenti berdiri. Kamu sudah berdiri selama 1 jam. Jika kamu tetap berdiri, kamu akan jatuh sakit." Seorang pelayan menghibur Jin Dabao yang berduka di tengah puing-puing pavilion Liuxiang. Meskipun pavilion Liuxiang benar-benar runtuh, tidak ada cedera atau kematian besar. Para tamu dari lantai pertama dan kedua telah melarikan diri jauh sebelum ledakan terjadi. Para pembudidaya di lantai 3 dan 4 memiliki budidaya yang jauh lebih tinggi dan mampu melompat ke tempat aman dalam sekejap. Para pelayan dan pelayan di pavilion semuanya sangat cerdik.
Ketika ada tanda-tanda masalah, mereka semua lari dan hanya muncul lagi setelah semuanya beres. Ah, saat lemak itu akan menceramahinya, erangan kecil terdengar. Jin Dabao dengan cepat bereaksi dan melihat ke arah asal suara sambil menarik beberapa papan kayu yang berat. Jin Dabao melihat Jiang Muheng yang terluka parah. Xiao Chen membuat luka yang dalam di dadanya. Bahkan dimungkinkan untuk melihat organ dalam di rongga dadanya. Saat ini, lukanya belum sembuh. Darah masih mengalir perlahan. Runtuhnya pavilion Liu Xiang dikombinasikan dengan fakta bahwa ia sudah terluka parah. Berarti Jiang Muheng sedang terengah-engah. Dia tidak bisa berhenti mengeluh dan terlihat sangat menyedihkan. Dia tidak lagi memiliki keanggunan yang sebelumnya. Saat Fatih Jin melihat ini, kesedihannya lenyap dan dia berkata kepada Jiang Muheng dengan senyum memenuhi wajahnya. Bukankah Tuan Muda Jiang ini? Kenapa kamu dalam kondisi seperti itu? Wajah Jiang Muheng pucat. Dia sangat lemah. Dan suaranya sangat lembut saat dia bergumam sebentar-sebentar. Selamatkan aku. Jin Dabao menangkupkan telinganya dan mencondongkan tubuh ke depan. Berkata dengan suara nyaring. Tuan Muda Jiang, dapatkah kamu berbicara lebih keras? Oh, aku dengar itu. Menyelamatkan kamu? Tidak masalah. Jin Dabao memiliki ekspresi ceria di wajahnya saat dia mengeluarkan botol porselen dan menyentaknya di depan Jiang Muheng. Tuan Muda Jiang, dapatkah kamu melihat ini? Ini adalah kelas puncak salep emas. Disempurnakan oleh alkemis peringkat 7. Yang harus kamu lakukan adalah menyebarkan ini pada luka kamu. Tidak peduli luka macam apa, itu akan bisa menyembuhkannya. Selain itu, obat ini tidak memiliki efek samping. Itu tidak akan meninggalkan bekas luka. Ini benar-benar pilihan terbaik untuk tuan muda yang elegan seperti kamu. Fatih Jin berbicara dengan cara yang penuh dengan godaan saat ia mengulurkan botol ke depan Jiang Muheng. Ekspresi Jiang Muheng mengungkapkan kegembiraan saat dia mengulurkan tangan kirinya dengan susah payah. Dia ingin mengambil botol porselen tetapi Fatih Jin dengan cepat menarik tangannya kembali. Kegembiraan di wajah Jiang Muheng menghilang. Dia menatap Jin Dabao. Tatapannya penuh keraguan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wajah Jin Dabao membuatnya tampak berada dalam posisi yang sulit. Tuan Muda Jiang, saat aku bertemu denganmu, aku merasa bahwa kita telah disatukan oleh takdir. Biasanya, aku hanya akan memberikan salep emas ini dan bahkan tidak akan mengeluh tentang itu. Namun, seperti yang kamu lihat, pavilion Liu Xiang ini berubah menjadi tumpukan puing karena kamu. Kamu telah memotong jalur keberuntungan untuk lemak ini. Aku sekarang sangat bangkrut. Bukankah Jiang Clan kamu memiliki jalan untuk perdagangan di sebelah barat kota? Biarkan aku memilikinya. Sehingga aku dapat membuka kembali pavilion Liu Xiang. Apa yang kamu pikirkan? Yang aku butuhkan adalah sepatah kata dari kamu. Dan kamu dapat memiliki salep emas kelas puncak ini. Aku bahkan akan menerapkannya untuk kamu. Secara pribadi, lemak ini benar-benar tak tahu malu. Pavilion Liu Xiang miliknya hanyalah sebuah restoran. Keuntungannya selama periode 1 tahun di Whitewater City adalah paling banyak 5 juta tael perak. Namun, jalan perdagangan klan Jiang memiliki bisnis yang tak terhitung jumlahnya di sana. Hanya sewa yang diterima saja adalah 20 juta tael perak. Fatih Jin berbicara seolah-olah Jiang Clan mendapatkan dalam transaksi ini. Bibir Jiang Muheng bergerak. Suaranya sangat lemah. Jin Dabao menangkupkan telinganya lagi dan mencondongkan tubuh ke depan saat dia berkata, Tuan Muda Jiang, tolong berbicara dengan keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Apa katamu? Persetan. Ibumu. Sialan. Setelah lemak itu mendengar ini, senyumnya langsung menghilang. Dia memiliki ekspresi kayu ketika dia berkata, lemak ini baik hati dan ingin menyelamatkan hidupmu. Yang aku inginkan hanyalah sebuah jalan. Namun kamu mengutuk aku seperti itu. Lemak ini sangat kesal. Menjadi dihina meskipun menunjukkan niat baik benar-benar terasa mengerikan. Ayo pergi. Dengan lemak menghalangi jalan. Mari kita lihat siapa yang berani datang. Bahkan jika orang-orang Jiang Clan tiba, mereka tidak akan bisa membawamu pergi. Tepat ketika lemak itu naik dan mengambil langkah, kaki celananya tersangkut oleh tangan.
Jin Dabao sudah lama mengantisipasi Jiang Muheng tidak akan menyerah begitu saja. Dia buru-buru tersenyum dan berbalik. Tuan Muda Jiang, apakah kamu berubah pikiran? Suara kamu terlalu lembut. Aku mendengarkan tetapi kamu tidak mengutuk aku lagi. Atau yang lain. Lemak ini akan marah. Itu. Siapa namamu? Datang dengan cepat dan berjongkok di sini sehingga aku bisa menggunakan kamu sebagai meja. Tuan Muda Jiang sudah setuju dalam sekejap. Sikat dan kertas muncul di tangan si gemuk. Seorang pelayan berjongkok di lantai ketika dia mengisap sikat seolah-olah dia sangat terpelajar. Kemudian, dia mencelupkan sikat ke dalam tinta dan mulai mencoret-coret dengan liar. Setelah dia membuat kontrak, dia meletakkannya di bawah tangan Jiang Muheng dan tersenyum. Tuan Muda Jiang, tolong cetak sidik jarimu dan tanda tangani. Tulisan tangan yang bagus. Meskipun Tuan Muda Jiang sangat terluka, tulisan tangan kamu masih sangat baik. Kamu adalah model sempurna seseorang dari klan bangsawan. Ketika Jiang Muheng menandatangani kontrak, lemak itu segera menggulungnya dan mengeluarkan Golden Salve kelas atas. Dia perlahan menyebarkannya pada luka Jiang Muheng. Ekspresi sedih di wajah Jiang Muheng perlahan memudar. Saat dia terluka parah. Saat dia santai. Dia pingsan hahaha. Luar biasa, aku kehilangan tambang emas hanya untuk mendapatkan harta karun gunung. Fatih Jin tertawa gila ketika dia memegang kontrak pelayan di samping melihat bahwa Fatih Jin benar-benar menerapkan kelas puncak salep emas pada Jiang Muheng. Dia tidak mengerti dan bertanya, Tuan Muda, apakah kamu benar-benar menerapkan kelas puncak salep emas yang dibuat oleh alkemis peringkat 7? Ya, apakah ada masalah? Pelayan itu berkata dengan nada ragu. Ini bukan gaya kamu yang biasa. Aku pikir Tuan Muda hanya akan menggunakan obat peringkat 3. Berhemat pada materi. Fatih Jin mengesampingkan kontrak dan dia mengeluarkan kipas lipat emasnya. Menghantam kepala pelayan itu dengan kejam. Dia tertawa keras. Apa yang kamu tahu? Berapa banyak orang bodoh dan gegabah? Seperti Jiang Muheng. Menurut kamu ada di bangsa Qin besar? Bukankah Jiang Clan masih memiliki 3 jalan lagi? Lemak ini akan mengobatinya sekarang. Dan lain kali aku bisa pergi kepadanya dan menipu dia keluar dari jalan lain. Jumlah uang yang kecil ini bukan apa-apa. Pelayan itu berbicara dengan kagum. Tuan Muda benar-benar bijaksana. Ini melempar tali untuk menangkap ikan besar, kan? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Jangan bertanya lagi tentang pertanyaan-pertanyaan bisnis bodoh semacam ini. Perintah si gemuk dengan sikap sok setelah mengatakan ini. Dia membuka kipas lipat emasnya dan mengipasi dirinya dengan penuh semangat. Dia memiringkan kepalanya ke atas sebesar 45 derajat dan melihat awan yang melayang di atas. Dia menghela nafas dalam kesedihan. Kadang-kadang, memiliki kecerdasan yang begitu tinggi adalah sebuah kutukan. Siapa di dunia yang bisa mengerti aku? Hidup benar-benar sepi seperti salju. Wah, persis ketika Fatih Jin menyelesaikan kata-katanya. Semua pelayan dan pelayan di puing-puing pavilion Liuxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Bab 96 di luar kota air putih. Xiao Chen berlari dengan panik menuju hutan savage. Dia merasa patah hati ketika melihat Xiao Bai yang sangat lemah, yang pingsan karena pelukannya. Serangan yang dilakukan Xiao Bai adalah serangan paling kuat dalam transformasi revolusi 9 surgawi yang misterius. Itu menekan esensi tubuh 9 kali sebelum melepaskannya dengan cara yang eksplosif. Itu menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh. Suatu hari, ketika Xiao Chen berlatih lilin di Savage Forest, ia bertemu dengan binatang roh peringkat 4. Pada saat yang sangat kritis, Xiao Bai menggunakan langkah ini. Saat itulah Xiao Chen menyadari kekuatan teknik ini, serta bahaya yang ditimbulkannya pada tubuh. Dengan demikian, dia memarahi Xiao Bai dengan keras, mengatakan itu untuk tidak pernah menggunakannya. Siapa yang tahu, itu akan benar-benar menggunakannya hari ini. Mengangkat kepalanya, dia melihat Duan Muking, yang berubah menjadi Ice Phoenix, mengejarnya dengan ketat. Dari dua arah lain, sesosok yang mengendarai pedang dan awan darah menarik perhatiannya mengingat pengantar berlemak itu. Xiao Chen bisa menebak identitas kedua orang ini. Dia tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri, 3 orang jenius dari provinsi Dongming mengejar aku.
Mereka menganggap aku terlalu tinggi. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art secara ekstrim dan melompat-lompat dengan zigzag. Dari jauh, itu tampak seperti bayangan naga biru, melonjak ke langit. Selama dia memasuki Savage Forest, Xiao Chen memiliki keyakinan untuk membuang pengejarnya. Dia telah berlatih di dalam Savage Forest selama lebih dari sebulan dan sangat akrab dengannya. Ledakan sama seperti Xiao Chen tentang memasuki pinggiran luar hutan Savage. Duan Muking tiba-tiba berubah menjadi aliran es yang mengalir dan mendarat di depan Xiao Chen. Es yang mengalir bergerak seolah-olah itu adalah air, mengubah bentuknya terus-menerus. Setelah waktu yang singkat, itu mengambil bentuk manusia. Kecantikan Duan Muking muncul di depan Xiao Chen. Rambut putihnya berkibar di semua tempat dan ada api menyala di matanya. Dia tampak seperti dewi transendental. Dia berbicara perlahan dengan suara dingin. Serahkan peta dan aku tidak akan membuat hal-hal sulit bagimu. Xiao Chen tidak menjawab dan dengan cepat menggunakan Lightning Evasion untuk berlari. Jika dia ingin memberikannya padanya, dia pasti sudah melakukannya di pavilion Liuxiang. Sekarang dia berada di tepi hutan Savage. Dia harus berusaha. Meskipun Xiao Chen tidak tahu apa peta ini. Melihat betapa cemasnya dia muncul. Jelas bahwa itu bukan peta biasa. Hau, Hua. Sungai darah di langit turun ke tanah. Hua Yunfei muncul di belakang Duan Muking Chu Chaoyun, yang mengendarai pedang. Mendarat dengan cepat dan mantap di tanah. Pedang di bawah kakinya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke dahinya. Mereka bertiga tidak terburu-buru untuk mengejar Xiao Chen. Hua Yunfei memandang mereka berdua, mengungkapkan sedikit senyum iblis ketika dia berkata, "Teman-temanku, karena Nona Duanmu masih belum menangkap orang ini, mari kita lakukan ini. Kami bertiga akan bekerja bersama untuk mengejarnya. Siapa yang pernah mendapatkan peta harus membaginya dengan yang lain. Apa yang kamu pikirkan?" Tidak ada perubahan dalam ekspresi Chu Chaoyun. Emosinya saat ini tidak bisa dilihat. Dia berkata, "Aku setuju. 3 klan kami telah muncul tanpa undangan. Jiang Mingsun telah menentang tekanan yang kami berikan padanya. Menolak untuk memimpin. Dia pasti sedang menunggu bantuan aku." Mendengar bahwa Ji Clan dari Provinsi Nanling akan segera tiba. Ketika mereka tiba, akan ada lawan yang kuat. Jika kita bisa mengambil peta dan bergegas ke depan klan Jiang, 3 klan kita bisa mengabaikan klan Jiang dan bekerja sama untuk mencari. Rambut putih Duan Muking perlahan berubah hitam lagi. Sorot matanya yang berapi-api tampaknya telah tenang dan menjadi lebih ramah. Dia mengerutkan bibir merahnya dan menjawab, "Tentu." Setelah mereka bertiga berbicara, mereka segera memasuki hutan Savage. Masing-masing dari mereka menggunakan metode mereka sendiri untuk mengejar ke arah Xiao Chen melarikan diri. Setelah mereka bertiga pergi, Su Xiao muncul, membawa kecapi. Dia berkata dengan lembut, "Itu benar-benar seni terbang naga Azure. Aku tidak salah melihat terakhir kali. Kepala 4 binatang suci, naga Azure, telah muncul kembali di dunia ini." Setelah dia mengatakan ini, dia tidak memasuki hutan Savage. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang lama, dia dengan cepat bergegas menuju kota air putih. Tidak lama setelah Su Xiao pergi, sesepuh pertama Jiang Clan, Jiang Yunze, bergegas, memimpin sekelompok pembudidaya. Kelompok pembudidaya ini semuanya adalah master bela diri. Ada 200 dari mereka. Jiang Yunze memandang hutan Savage di depannya dan berkata, "Bagilah dirimu menjadi 20 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Setelah kamu menemukan target, segera ambil tindakan." 10 master bela diri melawan 1 murid bela diri kelas rendah. Seharusnya tidak ada bahaya apapun yang salah. Setelah dia mengatakan ini, dia mengeluarkan beberapa potret dan membagikannya. Hutan Savage sangat besar. Mungkin saja kita tidak menemukannya dengan hanya mengandalkan nomor kita. Jika kamu bertemu dengan para pembudidaya yang sedang berlatih di hutan, serahkan potret ini kepada mereka dan minta bantuan mereka untuk menangkapnya. Di pinggiran luar Savage Forest, Xiao Chen dengan cepat berlari melalui hutan. Sense spiritualnya diperluas. Situasi dalam jarak 800 meter dari dirinya tercermin dalam pikirannya.
Seluruh hutan savage membentang sejauh ribuan kilometer. Hanya batas luar itu sendiri lebih dari 1000 hektar. Selain dari spirit beast, ada banyak pemburu dan pembudidaya yang datang untuk melatih. Dengan bersembunyi di savage forest, para pengejarnya akan mencari jarum di tumpukan jerami Huchi. Sekelompok serigala abu-abu muncul di sense spiritual Xiao Chen. Serigala abu-abu adalah binatang roh peringkat 3 yang bergerak dalam kelompok. Akan ada setidaknya 20 dari mereka setiap kali mereka muncul. Xiao Chen tahu mereka tidak mudah dihadapi dan dia bersiap untuk pergi berkeliling mereka. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan menggunakannya untuk menyapu area ke kedua sisi. Tepat pada saat itu, ada suara langkah kaki. Xiao Chen bergetar di dalam hatinya. Dia tidak tahu siapa mereka. Dia dengan cepat bersembunyi di semak ke samping. Orang ini benar-benar tahu cara menyembunyikan. Setelah mencari begitu lama, masih belum ada jejaknya. Aku bertanya-tanya bagaimana orang ini menyinggung klan Jiang. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar dapat menyebabkan klan Jiang untuk menetapkan karunia 1000 tael emas padanya. Mengumumkannya ke seluruh kota. Aku mendengar orang ini telah mencuri peta harta karun dari klan Jiang. Ini adalah peta sisa-sisa kuno menurut rumor terakhir. Jika kami mendapatkannya, apakah kamu pikir kami bisa mencoba keberuntungan kami? Haha, hanya berdasarkan kultivasi kamu sebagai master bela diri medial grade, aku menyarankan kamu untuk tidak bermimpi terlalu besar. Peta itu hanya salinan. Aslinya masih di tangan klan Jiang. 3 kekuatan besar provinsi Dongming sudah ada di sini. Aku takut. Bahkan sebelum kamu mendekat, kamu akan terbunuh. Kami lebih baik tidak memainkan trik dan berperilaku. Menyerahkan peta ke Jiang Clan dan menghasilkan uang diam. Kamu benar. Harta ini sangat memikat. Tanpa hidup kita tidak akan bisa menikmatinya. Mari terus mencari. Aku sangat yakin melihat orang itu berlari ke arah ini. Xiao Chen, yang bersembunyi di semak-semak, terkejut. Berpikir pengaruh Jiang Clan sangat kuat. Mereka mampu menarik semua petani di Savage Forest ke sisinya. Sepertinya aku dalam masalah. Aku harus segera bergegas ke tempat itu. Salah satu pembudidaya memegang pisau baja di tangannya dan berjalan ke semak di mana Xiao Chen bersembunyi. Dia menggunakan pisau baja untuk membersihkan semak berduri yang berada di jalannya tanpa henti. Aku akan ditemukan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Melihat orang itu semakin dekat, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Aku harus mengambil inisiatif dan mengambil langkah. Hua, Xiao Chen meluncur keluar dari semak-semak dan mengambil keuntungan dari saat orang itu terkejut. Ia menggunakan pedangnya untuk mengirisnya menjadi 2 bagian. Setelah itu, ia dengan cepat bergegas menuju 5 pembudidaya yang tersisa. Dia membunuh Lao Jiu. Segera, bunuh dia. Ketika orang banyak melihat bahwa Lao Jiu dipotong menjadi 2 bagian dengan satu gerakan, mereka terkejut. Lao Jiu adalah seorang master bela diri medial grade. Untuk berpikir bahwa dia bisa terbunuh dalam satu gerakan oleh orang ini menggambar saber, Xiao Chen mengeksekusi teknik sabun guntur rusing. Lampu listrik dari Lunar Shadow Saber bersinar ke segala arah. Energi dari Core 6 Demonic Core ditampilkan sepenuhnya. Lampu pedang menyala di langit dan seorang kultivator di depan dipotong menjadi 2 bagian juga. Arclight Chop. Aku akan membunuhmu. Ketika seorang kultivator di samping melihat bahwa temannya yang lain terbunuh oleh Xiao Chen, matanya menjadi merah dan dia mengabaikan kesejahteraannya sendiri. Dia mengacungkan pedangnya dengan niat untuk membunuh Xiao Chen. Menghadap kepala Arclight Chop Puci. Setelah teknik sabun guntur rusing dimulai, pengguna tidak bisa mundur, atau auranya akan turun ke titik yang sangat rendah. Dia tidak akan bisa menaikkan aura kembali dan menggunakan teknik saber guntur rusing untuk waktu singkat. Xiao Chen tidak menghindari serangannya. Pedang menebas dada Xiao Chen meninggalkan luka, berlumuran darah. Namun, sebelum orang ini bisa merasa senang tentang hal itu, ia dipotong menjadi 2 bagian oleh Arclight Chop Rusing Heaven Chop. Xiao Chen memegang Lunar Shadow Saber dan melayang di udara. Dia menembus dada seseorang di depannya. Kekuatan besar langsung meledak. Tubuh orang itu menjadi potongan-potongan kecil. Rusing Thunder Chop, guntur bergemuruh di langit. Xiao Chen menggunakan kekuatan petir surgawi dan datang menerjang ke bawah.
Salah satu orang di bawah ini menggunakan pedang untuk memblokir, bila pedang patah dengan letusan keras. Lunar Shadow Saber dengan mudah mengiris tubuhnya menjadi dua bagian. Dari kepala hingga kaki bergegas guntur chop rantai kedua. Xiao Chen berputar dan mengumpulkan semua energi dari 4 serangan sebelumnya. Melepaskannya secara eksplosif dalam Rushing Thunder Second Chain Chop. Orang yang bersiap untuk menyelinap menyerang Xiao Chen dari belakang hancur berkeping-keping oleh kekuatan luar biasa di belakang pedang melihat 6 mayat di tanah. Xiao Chen tidak merasakan kegelisahan di hatinya. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya untuk mendapatkan peta. Mereka harus siap untuk terbunuh. Sendiri. Dia mengambil pil pengembalian ki dan meletakkannya di mulutnya. Xiao Chen menatap bekas luka di dadanya dan sedikit mengernyit. Jika Tang Feng tidak menghancurkan battle armor ketika dia menembaknya, pedang ini tidak akan pernah bisa melukainya. Setelah meninggalkan kota Mohe, Xiao Chen menemukan armor pertempuran peringkat besar yang diberikan Xiao Xiong kepadanya. Telah kehilangan kerohaniannya, menjadi baju besi lunak biasa. Agar tidak menghambat gerakannya, Xiao Chen membuang battle armor. Dengan kekuatan Xiao Chen, dia bisa mengambil waktu dan membunuh kelompok orang ini tanpa membuang banyak esensinya. Xiao Chen khawatir itu akan berlarut-larut terlalu lama dan menarik lebih banyak masalah. Dengan demikian, dia menggunakan esensi yang lebih menuntut teknik Rushing Thunder Saber, sehingga dia bisa menangani masalah secepat mungkin. Dia mengambil pil pengisian darah, menghancurkannya dan menyebarkannya di luka-lukanya. Kemudian, Xiao Chen membuka tas 6 pembudidaya ini adalah pembudidaya yang telah berlatih di Savage Forest untuk waktu yang lama. Ada sejumlah besar spirit chores dan herbal. Xiao Chen menghitungnya. Ada total 4 core 3 spirit chores dan 5 herbal peringkat 4. Yang lain hanya beberapa item bernilai rendah. Xiao Chen dengan santai membuangnya. Ini bernilai uang. Xiao Chen mengungkapkan senyuman di wajahnya saat dia menempatkan rank 3 spirit chores dan peringkat 4 herbal ke dalam cincin semesta. Pada perjalanan berikutnya, Xiao Chen memutuskan bahwa bahkan jika esensnya habis dengan cepat, dia akan menjaga sense spiritualnya tetap meluas. Selama dia mendeteksi seseorang, dia akan menghindarinya. Tidak masalah apakah mereka memiliki niat jahat atau tidak, dia akan mengelilingi mereka. Ketika sudah hampir senja, Xiao Chen tiba di tempat terpencil di pinggiran luar Savage Forest. Setelah tiba di sana, suasana hati Xiao Chen yang tegang akhirnya rileks. Dia juga menarik sense spiritualnya. Dia mengambil langkah besar saat dia berjalan ke hutan di depannya. Ketika sosoknya bergerak ke hutan, ia memiliki langkah yang sangat aneh. Setelah waktu yang lama, sosok Xiao Chen tiba-tiba dan secara misterius menghilang ke dalam hutan.